enten tiyang nyerahno wakaf nggih. Aja ditunda-tunda nggih. Langsung wis urusan tanah iki arane sapa? Nanggungan kadung make tanah make arane hang wakif ya alhamdulillah. Kadung tanah make arane bapake urusan ahli warise simpan. Aja ditunda-tunda. Besok bener. Oh, lurah pakai keponcon iso, lurah pakai adi iso. Aja ditinggalkan. Umur sehari semalam. Ya. Ojo saiki wis wakaf wong esuk mati hang wakif. Nah, wis itu urusan, Bro. Misal kula wakaf, padahal kula wakaf nama kula, aran kula, tanahe, terus kula nilai dipundhut tambahan kosong misalnya tinggal. Nah, itu urusan itu. Ahli waris yang tanda tangan. Gawe surat keterangan waris. Gawe surat keterangan waris itu akan biayanya. Atau nanti ngurus waris, bapak-bapak, mungkin yang basic perantanan ini ya, tulisan pernah ngurus surat waris. Misalnya Pak Ahmad meninggal, anaknya 3. Gawe surat waris ditandatangani lurah, ada biayanya Pak. Orang kita 500 itu enten biayanya. Iya nggak ada ahli warisnya tergayuan. Ada ahli warisnya atau orang Batak, orang Sulawesi dan sebagainya. Nih, itu kan kita. Jadi jangan sampai menunda pekerjaan masalah wakaf. Iya, hati. Jangan sampai. Pulau hampir setiap saat ngurus wakaf. Kadung tanah sertifikat, makin omongan wakaf, pewakif itu paling cepat seminggu, sampai jadi akte ikrar itu seminggu. Tapi kadung pun tanah waris, ya Allah, bisa 3 bulan. Karena apa? Pak Hanafi misalnya meninggal, anaknya akan 10 bulan terima itu sudah ngurus surat ahli waris dan sebagainya. Maka dari itu jangan sampai minta. Sampai kalau sudah diberikan amanah wakaf itu, ya ojo merosot dua ketik ojo, gede ganjarannya, ya. Insya Allah karena lillahi ta'ala, insya Allah itu ganjarannya besar. Masih ada guys, ngomong apa tuh ngomong bisa terima kapan guys. Jadi kita dapat pahala. Dapat dari keuntungan pahala, dapat keuntungan finansial. Nah, kenapa? Karena banyak sekali kasus-kasus saat ini tanah yang ditunda pengurusannya sehingga itu tanah-tanah sengketa itu ya ini ya. Karena itu hanya ikrar mawar menglesan mawar tapi tidak diurus administrasinya, akhirnya sampai anak kelabakan. Jadi ojo betul nggak tanah ditarik mana nanti ahli waris. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekarang pemerintah sudah memberikan kemudahan, memberikan digampang ngurus. Jadi sampai paribasan ada kesulitan, nanti tolong ke BWI, kantor Badan Wakaf Indonesia. Kantore tentang pengadilan agama lawas sebenarnya sampean PA gendeng kan itu deh siap kapan-kapan mau siap untuk membantu lagi Pak kali ini bikin cara ngurus nih pulau betul nanti ayo makin udah telepon pulau mungkin tim ini aja gitu caranya Pak niki jago surat itu nih saya kira itu jadi lebih baik kita banyak tanya jawab mau nih kadang masalah sampean kalian dulu terang lagi import lah aku itu paham di sini tapi memberi masalah itu kan bicaranya untuk menyelesaikan masalah saya dalam mengelola wakaf. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan nanti akan kita tambah lagi dengan tim saya Pak Nainul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal walaupun mulai Dereng enten kopi nih, tak? Iya, Allah.
Oh, game untuk nikah. Siapa yang ada apa itu saking Kecamatan Dairo. Hari ini kami dari Badan Wakaf tadi sudah dijelaskan memang bertemu dengan Bapak dalam rangka untuk sharing, barangkali ada beberapa problem-problem yang ada di daerah di kecamatan terkait dengan pengelolaan wakaf. Yang pertama perlu kami sampaikan kepada semua bahwa jenengan semua ini adalah orang-orang yang terpercaya. Karena kalau seseorang itu dianggap dipercaya, kemudian sama pewakaf ini dipercaya untuk mengelola tanah yang itu kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan. Nah, sehingga jenengan sekalian ini termasuk orang-orang yang beruntung. Allah menyatakan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah bagi orang-orang yang kita ini. Siapa? Yaitu dalam ayat berikutnya di ayat yang ke-8, balladina hum li amanatihim wa ahdihim, yaitu orang-orang yang menjaga amanat-amanatnya dan menunaikan janji. Nah, jenengan semua termasuk nadir yang dipercaya untuk mengelola. Insya Allah jenengan semua adalah orang-orang yang amanah dan berusaha untuk memenuhi apa yang diinginkan daripada Tuhan. Nah, maka kita karena memang sudah dipercaya seperti ini berusaha untuk menjalankan dengan sebaik. Dalam perjalanan terkadang wonten mawon sing jenenge problem, Pak. Diwakafkan sebidang tanah untuk didirikan mushola. Ternyata di tempat itu sudah berdiri masjid yang sudah duluan. Kemudian kita ini nggak mungkin menolak karena sudah menerima. Akhirnya ada pemikiran, bolehkah kemudian peruntukannya ini dirubah? Nah, peruntukan berubah ini pemerintah itu sudah mengeluarkan sebuah aturan terkait dengan pengelolaan wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005. Nah, di sini dijelaskan semua. Mengenai kami jenengan itu ingin mengetahui ya tinggal di browsing di internet Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2005 tentang wakaf, maka itu akan dilihatkan semua. Itu yang pertama. Bagaimana kalau kemudian tanah itu ingin kita lakukan peruntukan? Yang kedua, ketika kemudian dalam pengelolaan wakaf, nadir itu kan nomor 3, Pak. Nadir perseorangan, nadir organisasi, nadir badan hukum. Kalau misalnya nadir organisasi, pengurus organisasi masa baktinya selesai, ya kemudian dilanjutkan oleh masa bakti organisasi yang berikutnya. Masuk badan hukum biasanya kalau kemudian nanti ada yang meninggal, itu sudah berubah terkait dengan kepengurusan di badan hukum. Namun bagaimana kemudian nanti kalau nadirnya ini meninggal, persoalan seperti itu? Ya ketentuannya harus dilaporkan kepada badan wakaf sehingga nanti terkait dengan nadir nanti itu tidak akan ada persoalan di kemudian. Nah ini barangkali saya sedikit membuka ruang untuk pertanyaan, sehingga kalau misalnya nanti itu saya banyak menyampaikan, barangkali nanti itu kebutuhan dari bapak-bapak semuanya mungkin tidak lepas, maka kita buka namanya ruang pertanyaan. Monggo barangkali dari bapak, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari yang tadi sudah disampaikan sama Pak Haji Mukri dan Pak Haji Amikari. Kita buka 3 penanya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya tanyakan ini, nadir ini kan buat nadir ini. Pak Sinten. Saya coba Pak
Faat. Bahas ini Bapak Dulusari. Lusa. Monggo Mas Faat. Jadi nanti ini apabila nanti wakaf ini kan sementara ini untuk masjid saja. Sementara di masjid itu kan ada takmir masjid. Apa ada benturan nanti akhir sama takmir masjid itu? Pengelolaan wakaf tadi. Kan selama ini takmir masjid itu kan wakaf dia diberikan takmir, dikelola oleh takmir. Kemudian materi gimana? Apa ada benturan nanti sama ketua takmir itu? Sementara ini materi ini kan cuma materian saja. Maka masjid itu. Oke, saja. Masih dari Pak Faat. Berikutnya. Dari kelurahan Bulusan. Saya ini. Saya. Mbak kelurahan Bulusan ini banyak masalah. Ada yang dua kata diambil lagi itu sudah ada. Cuma itu terlalu mungkin waktunya kemepet ya. Permasalahannya banyak. Karena kuburan ada yang beli waris ada. Sekarang ini ada. Sekarang ini ada. Terus tanah diambil lagi semalam sudah terjadi. Nah, ini kalau capek kita sama muda ke kelurahan Bulusan. Dari lurah satu lurahan itu RT RW takmir. Terus masalah di Bulusan ini BWI ini cuma dibentuk dari BWI dari kecamatan apa dari desanya sendiri. Sementara di Bulusan belum ada BWI. Ini cuma apa kita yang mengajukan apa yang dari BWI-nya ke kelurahan gitu. Oh pertama gimana itu? Masalah ini Alurnya. alur pembentukan BWI-nya. Iya. Iya. Terus yang ketiga, masalah ngadir ini tiap dusun ini kan ada musola, itu ngadirnya lain. Masjid lain, kuburan lain, sekolah lain. Di Bulusan itu ada itu semua, lain-lain. Kuburan ngadirnya lain, masjid lain, musola lain, MI lain. Ini gimana? Apa ngadir ini kan apa satu di untuk kelurahan Bulusan satu orang apa per dusun apa per musola per masjid? Apa per desa satu apa per dusun soalnya itu saya ngadirnya beda-beda. Saya aja makin 3 saya ngadir musola, ngadir masjid, ngadir kuburan ya. Iya, lainnya ada juga di dusun lainnya lain lagi musola. Nah itu Nah, direvitalisasi. Tiap dusun dibentuk apa usul di kelurahan aja? Ya cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Abdul Wahid dari Mustakmir Masjid Baitul Salam, Padang Batu Sejam. Yang pertama, harta benda wakaf itu yang bagaimana, yang istilahnya tadi ada istilahnya 10% tadi yang bagaimana? Apa langsung yang dikelola? Apa juga kota amal ini juga termasuk wakaf apa tidak? Amal, setiap hari kan ada apa tiap bulan dibuka, kemudian ada yang satu minggu dibuka dari apa masih Selatan gitu maksudnya. Terus selanjutnya kepengurusan yang ada di masjid itu apa juga termasuk, maksudnya yang 4, kalau di rumah itu ada 6 orang, jadi ketua, wakil, kemudian bendahara, sekretaris itu 2 orang 2 orang. Apakah itu yang dimaksud tadi? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulusari. Bulusari. Ya, ini kan menerangkan terkait dengan takbir dan takbir tadi kan. Ya. Jadi Pak Zaini, BWI itu dibentuk oleh siapa? Apakah sampai desa dan sebagainya? Nah, terkait dengan nakdir, apakah itu harus satu desa itu satu nakdir atau bisa beberapa tempat yang itu? Abdullah tadi terkait dengan 10% dari hak nakdir. Nah, apakah infak ya? Amal kota amal juga bagian dari 10%? Nah, mungkin nanti ini bisa dijawab sama Pak Sibris selaku sekretaris BWI Kabupaten Sleman. Terima kasih. Terima kasih para bapak yang telah semangat kalau enggak tanya jawab, insya Allah ya kemudian jenengan bisa tersalurkan. Ini dua arah. Baik para bapak, tadi sampaikan juga ini sekaligus menjawab beberapa ini, 3 orang penanya ada yang sama ya. Kita harus bisa memisahkan dulu antara nakdir dan peruntukan. Tadi ada yang jumbo yang menanyakan
susunan nadir itu apa yang seperti ini yang ditakmir dan sebagainya. Jadi nadir itu ada tadi sampaikan perorangan, ada nadir organisasi, ada nadir badan hukum. Jadi itu harus diperhatikan dulu. Kalau organisasi berarti yang mengelola itu ya organisasi yang membidangi. Misalkan di NU itu ada apa misalnya NU ada wasilah sendiri ya, di Muhammadiyah juga ada. Kalau badan hukum berarti ya lembaga yang menangani kemasyarakatan keagamaan di bidang itu yang menangani. Kalau perseorangan ini diatur maksimal 5, ada ketua, sekretaris, merangkap anggota. Itu harus dipahami dulu. Setelah itu ada lagi nadir, peruntukannya untuk masjid sehingga membentuk takmir lagi. Itu beda lagi. Ada nadir yang ngelola wakaf, wakaf itu dikelola didelegasikan kepada takmir. Itu berarti yang mengelola takmir. Ada lagi orang nadir sekaligus takmir. Nah, itu jenengan yang harus paham. Misalkan nadir itu yang disahkan oleh KUA itu ya itu yang nadir. Yang tercantum dalam sertifikat wakaf namanya siapa? Ikrar wakaf ya. Iya, Ikrar wakaf itu. nah, itu namanya nadir kan? Sama nadir Iya. 5 orang. Iya 5 orang itu. Itu muncul, yaitu yang punya kewenangan hak penuh wakaf itu. Tapi kadang orang, wah saya nggak punya kemampuan di bidang ini, didelegasikan ke takmir, membentuk takmir lagi, susunan takmir. Jadi untuk administrasi manajemen kemasjidan dia takmir, tapi untuk wakaf dia tetap nadir, punya tanggung jawab. Mohon maaf, saya potong. Oke. Kalau di saya kan periode, jadi periode 5 tahun sekali diganti. Berarti nadirnya yang ngurus yang lama berarti itu, yang baru gimana? Nadir itu tidak akan pernah berganti selama belum ada surat pemberhentian dari nadir, dari BPWI, Badan Wakaf. Jadi untuk pergantian nadir itu ada pengesahannya, tidak cukup berganti kecuali takmir. Takmir itu Ada periode. pergantian takmir. Kalau nadir itu selama dalam sertifikat wakafnya itu tetap namanya dia, yaitu dia bertanggung jawab nadirnya itu selamanya sekarang itu mau. Kecuali ada usulan dari nadir masyarakat ingin diganti. Jadi enggak 5 tahun itu mungkin takmir Ustaz. Mungkin tadi pengurusannya itu langsung. Artinya kalau di saya itu jadi sekali ganti sepaham saya langsung ganti juga. Berarti harus laporan lagi kan? Iya. Selama sertifikat wakafnya enggak ganti ya enggak ganti, tetap nadir. Berarti yang diganti itu hanya takmirnya. Jadi makanya itu perlu dipahami persepsi itu antara nadir dan takmir. Biasanya memang di masyarakat itu karena ya ketokohannya, nadirnya itu si A, nanti takmirnya menunjuk lagi si B. Tapi yang dimaksud nadir itu adalah orang yang diberi amanah yang dari wakif, ikrar wakaf kepada nadir. Berhubung nanti nadir itu ketika dalam pekerjaannya mendelegasikan siapa, terserah. Misalkan nadir wakaf tanah kering, karena untuk untuk mendirikan hotel, karena nggak punya kemampuan mengelola hotel, menunjuk kepengurusan dalam penginapan itu. Beda lagi didelegasikan, tetapi yang punya tanggung jawab sepenuhnya itu adalah nadir. Sebagaimana yang saya contohkan di Malang itu Unisma, Pak Zawawi itu nadir, tapi dalam urusan rumah sakit dia nggak punya kemampuan, maka membentuklah organisasi struktur yang menangani masjid. Jadi itu bawahannya nadir untuk mengelola mengembangkan. Seperti itu. Ini terus kedepannya gimana antara nadir sama takmir ini kalau betul? Itu kewenangannya nadir. Selama nadir mempercayakan kepada takmir, ya takmir. Tapi kalau nadirnya itu udah ini saya rombak berikutnya, karena kalau takmir itu periodisasi bisa 5 tahun, 3 tahun, nanti berikutnya masuk nadir sendiri. Misalnya takmir sudah sekaligus dinadir gimana? Ya itu intinya seperti itu seharusnya. Iya. Iya, karena kan selama ini Dan nanti ketika pengurusan takmir ganti, secara nadir pada waktu ngurus atas nama takmir yang pertama gimana? Tetap nadir. ya nadir. Jadi dia ya. Iya. Jadi perlu dipahami, anak takmir itu organisasi yang berbeda. Kalau nadir dengan amanah wakaf, kalau takmir itu karena peruntukan wakaf dan tanah peruntukannya untuk masjid, maka masjid itu ada takmirnya. Takmir itu adalah pendelegasian dari nadir. Pelaksana.
pelaksananya. Jadi nadir itu masanya lebih lama ya. Selamanya. Ya, selamanya. Selang nggak ada yang menggugat ini dirubah. Atau meninggal. Meninggal, bebannya itu kan karena meninggal, memundurkan diri, berhalangan tetap, lalu tidak bisa mengelola secara amanah. Itu bisa sih. Selama itu. Kalau di rumah itu kan gini, Kak Amir itu ngurusi kelapa, kelapa itu ke Mas Amir itu bukan belum ada hadir. Gimana itu? Sebenarnya itu karena wakaf itu adalah tanggung jawabnya nadir, seharusnya nadir yang ngelola. Takmir itu kan bentukannya nadir, ya harus laporan ke nadir. Nadir yang akan melaporkan ke SPW. Ya. Jadi takmir itu ya bukan siapa-siapa, dia yang ngurus masjid. Kalau wakafnya itu ya yang tanda tangan pengesahan itu yang disahkan oleh PPAIW. Ya dulu kan buatnya itu kan ini mau sertifikat gitu. Nadir itu apa gitu nadir itu? Nah ini saja gitu. Oke, Bun, Pak. Jadi dalam pertemuan kali ini makanya ya, kita harus memahami tentang apa itu nadir, terus fungsi nadir, tugas nadir. Ketika sudah berjalan dan itu perlu diluruskan, itu tugas jenengan. Karena yang dikasih kelola amanah dari wakil itu yang nadir. Misalkan dalam takmir itu sudah berjalan dengan baik, jenengan luruskan. Jenengan itu panjang tangan pelaksana dari nadir. Kalau memang sudah bagus dan itu tidak perlu direvisi ya, tetapi kalau memang panjenengan dimusyawarahkan, diluruskan bahwa ini semuanya adalah tanggung jawabnya nadir yang harus masuk secara otomatis nadir, itu secara musyawarah mufakat, jangan sampai ada gejolak lah karena ada istiadat yang sudah berlaku dan baik, ya itu dilestarikan. Jangan sampai dengan adanya sosialisasi ini akhirnya dengan rombak semua takmir. Kalau dirombak ini sini itu hanya pembinaan di kecamatan-kecamatan. Di desa tidak ada. Tidak ada, kecamatan aja tidak ada. Yang ada permasalahan laporannya ke kabupaten. kabupaten. Oke, seperti itu. Lalu tadi apa nadir? Kesucian tak amal tadi. Yang bahasa ini tadi ada dua. Nadir. Oh itu ya, yang tadi ada banyak nadir yang Iya. banyak ya. Nadir kalau dulu itu ada nadir desa, satu orang membawai seluruhnya. Itu sebenarnya dulu itu hanya kebijakan. Khawatir tidak ada orang lain yang bisa mampu melaksanakan itu, wes simple as semuanya harta benda wakaf itu ya bapak ini yang nangani. Sebenarnya itu salah. Khawatirnya nanti tidak mampu diamanai sekian banyak sedesa, nadirnya hanya satu. Dusun itu ada. Nah, makanya dulu itu banyak yang membentuk pelaksana nadir desa, untuk pelaksana lagi. Tidak ada takmir masjid ini yang bentuk takmir ini. Kita luruskan bahwa nadir itu yang punya kewenangan penuh atas wakaf itu. Mau dijadikan, hanya nadir itu jabatan yang sangat penting karena diamanai ini mau dijadikan pondok pesantren, masjid, kegiatan ekonomi syariah, semuanya tergantung nadir. Ketika ada apa-apa yang diminta pertanggungjawaban adalah nadir, bukan siapa-siapa. Misalkan tanah wakaf itu hilang, nanti yang dibutuhkan itu nadir, misalkan dijual oleh yang diberi amanah, bahkan oleh takmir, ada sebagian tanah yang diberikan takmir masjid itu kok tidak ada, itu nadir yang bertanggung jawab secara hukum, karena di dalam ikrar wakafnya itu diberikan kepada nadir, bukan kepada takmir. Makanya dalam kesempatan ini adalah untuk meluruskan manakala dalam perjalanan mengelola wakaf itu ada hal-hal yang kurang pas, diluruskan. Panjenengan selaku nadir yang tertera dalam pengesahan nadir maupun di dalam sertifikat wakaf kan muncul nama itu dia yang punya kewenangan. Ketika dalam perjalanannya tanah wakaf, peruntukan wakaf itu tidak sesuai dengan peruntukannya, misal di masjid A ya, seorang wakif itu seorang wakif mewakafkan tanah untuk masjid, padahal sudah ada masjid. Ini diberi pengertian bahwa sudah ada masjid Pak, monggo dialihkan atau mungkin tanah itu untuk kesejahteraan masjid, jangan untuk pendirian masjid. Ini kan nggak efektif. Nanti setelah ada peruntukan masjid, sudah ada masjid, ini nggak akan bisa terpakai, sehingga amanah dari wakil itu tidak akan berjalan. Nilai amal jariahnya kan nggak akan terlaksana, karena tanpa sesuai dengan peruntukan kan nggak boleh.
Misalnya peruntukannya masjid, didirikan bangunan sekolah, itu nggak boleh. Nah, kalau nggak seperti itu, berarti tanah itu bongkar, terus nggak di masjid nanti berbenturan dengan izin mendirikan bangunan masjid. Karena sudah ada masjid, boleh. Maka diberi pengertian saja paketnya, Pak, ini sudah ada masjid, seyogianya selain masjid. Nah, dengan sebagai nadir boleh meluruskan seperti itu. Ya, sebelum tambah lagi, ini ada yang belum dijawab Jawab ini, ya, Pak. ketiga. Nah, Pak Abdul Wahid ini tadi ya, dari Usucen 10% ya. Kalau yang dari infak itu kota, itu bukan kewenangannya wakaf, itu amal jariah ya istilahnya, infak lah, sedekah. Jadi itu nanti sebesar-besarnya ya masuk kepada masjid. Pengelolaan. Yang dimaksud pengelolaan wakaf yang produktif itu dari harta benda wakaf yang sudah ada itu. Satu contoh tanah tadi itu ya, atau bangunan, ada nilai manfaat dari harta benda wakaf itu yang dinamakan nilai produktif. Tapi kalau infak dari jamaah untuk masjid, karena memang tujuannya untuk masjid, kita dalam masjid itu untuk memakmurkan masjid. Jadi harus dipahami, yang kita kasih contoh tadi adalah wakaf produktif, jadi yang diproduktifkan. Nadir itu selama ya, catatannya nadir itu amanah, bisa mengelola dengan baik ya, dan tidak ada permasalahan. Tetapi kalau ada permasalahan, contohnya ya meninggal kan masalah udah, terus mengundurkan diri, saya nggak mampu Pak, wah mosok orang saya aja menangani wakaf ada 10 bidang di wilayah apa yang garap, dan terus mengundurkan diri, berhalangan tetap itu misalkan ada ya di penjara, kecelakaan dan sebagainya, itu bisa diganti. Siapa yang mengganti? Itu adalah nadir yang masih tersisa. Kan tadi ada 5 ya. Kalau meninggal semua ya yang mengganti orang yang ada di sekitar. Tetapi kalau meninggal 4 misalkan, 1 orang yang tersisa itu yang punya kewenangan, kewajiban mengusulkan pergantian. Caranya begini. Jadi yang 1 orang ini aja mengundang tokoh masyarakat di sekitar itu. Itu ada melibatkan wakif kalau masih ada, kalau nggak ada ahli warisnya, anak keturunannya, terus tokoh agama, tokoh masyarakat, orang yang disepuhkan di situ, yang ditokohkan, terus RT, RW, apalagi kalau menunjukkan desa luar biasa. Nah, itu nanti musyawarah dengan agenda, karena nadir yang ada itu ada yang sudah tidak ada, meninggal atau dan sebagainya. Monggo kita bermusyawarah untuk membentuk nadir baru. Oke. Dengan melampirkan AIW. Makanya AIW itu penting, dengan harus punya AIW, itu akte ikrar wakaf. Kalau sudah ada sertifikat ya sertifikatnya sekalian. Itu bukti bahwa jenengan itu nadir itu kan ada di AIW itu. Jadi khawatir ngumpulnya uang padahal dia bukan nadir resmi, hanya takmir atau apa, tidak boleh. Dibuktikan bahwa jenengan itu nadir itu apa, dilihat AIW-nya. Oh iya, si Suto itu dulu ditunjuk oleh wakif dan sudah disahkan oleh PPAIW, Kepala Kawam menjadi nadir. Nah itu boleh sah itu. Oh iya Pak, ini boleh mengundang yang lain karena punya kewenangan dari tanah itu. Mengundang tadi tokoh-tokoh itu, dibuat berita acara simpel mawon. Pada hari ini tanggal sekian tahun sekian telah berkumpul musyawarah mufakat untuk mengganti nadir si A si B karena meninggal. Kalau meninggal, surat keterangan meninggal dari desa cukup bahwa si A ini meninggal disampaikan. Kalau mengundurkan diri, surat pengunduran diri resmi itu. Karena kalau nggak demikian, orang yang nggak meninggal, dia mau meninggal atau tiba-tiba diganti, dia boleh protes atau gugat. Di pengadilan banyak seperti itu. Banyak di Polres itu ada orang tiba-tiba diganti sepihak, orang yang tahu hukum, dia sudah disikil, dipanggil terus di Polres di penyidikan. Karena apa? Kok sampai dia itu punya tanah, sama halnya tanah itu miliknya nadir, kasih amanah. Kok tiba-tiba diganti tanpa ada persetujuan dari DWI. Ya sudah ingat ya. Tadi musyawarah yang mengundang adalah nadir yang ada, yang tersisa. Terus membuat berita acara. Terus setelah itu dilampiri daftar hadir. Yang hadir itu sinten mawon, tanda tangan itu.
dilampiri alasan kenapa diganti. Kalau meninggal ya surat meninggal atau mengundurkan diri. Udah, terus ada penggantinya, disepakati oleh forum rapat bau, ini calon pengganti ini. Kalian KTP-nya pindah. Setelah itu dibuat permohonan, simpel mawon permohonan, nopo mawon bahasanya jenengan diterima, nggak perlu sing ribet kepada kepala KUA, mohon ditindaklanjuti pergantian nadir dengan alasan sebagaimana tersebut di lampiran udah wes. Nanti oleh kepala KUA akan dilanjut ke BWI. Jadi selama belum ada surat rekomendasi dari Badan Wakaf, tidak akan pernah di-ACC oleh BPN. Nah, setelah jenengan kirim ke KUA, KUA dikirim ke BWI, BWI akan mengkaji apa betul si A, si B meninggal. Kalau betul, sudah di-ACC, surat rekom itu dibawa ke BPN untuk apa istilahnya? Balik nama istilahnya ya, balik nama sertifikat itu. Yang tadinya nadir ini diganti, dicoret Z itu ganti nadir baru. Begitu. Demikian pula ada lagi dengan perubahan peruntukan. Misalkan peruntukannya dulunya untuk masjid, karena sudah ada banyak masjid, kok pengen mendirikan pondok, otomatis kan harus berganti peruntukannya itu. Sami, syaratnya ada AIW, ada sertifikat wakaf, ada musyawarah seperti itu, persis sudah. Cuma diganti aja alasannya untuk perubahan peruntukan itu apa. Misalkan peruntukan yang dulu untuk masjid dikarenakan di tempat itu sudah ada masjid, atau yang lain dengan yang tahu. Adakah wakif yang jadi nadir juga, Ustaz? Wakif jadi nadir itu boleh. Itu namanya wakaf ahli. Ada contohnya di pondok pesantren banyak, tangannya sendiri diwakifkan ke yayasan, kebetulan beliau jadi ketua yayasannya, boleh. Yang penting tidak single, ada orang lain untuk kontrol pengawasan. Oke, boleh. Tidak apa-apa. Tadi yang seperti makam pribadi itu namanya wakaf ahli, tapi tetap sejatinya itu ya namanya wakaf, walaupun pada saudaranya sendiri, keluarga sendiri, tetap itu miliknya umat, sudah yang kontrol umat, karena sudah diikrarkan wakaf, walaupun nanti pengurusnya itu ya keluarganya sendiri. Harta jual beli bisa dijadikan wakaf? Boleh, ya memang itu awas hak. Jadi awas hak itu ya ada petok. Saya uruskan juga tadi yang belum Bapak Haji Amin yang tadi biaya gitu. Orang wakaf itu gratis ketika sudah SHM. SHM yang sudah pisah, kalau masih menyatu itu diproses dipisah dulu. Kalau petok kenapa berbiaya? Karena yang diwakafkan itu menurut aturan ya SHM sebenarnya. Tetapi kalau masih bentuknya petok, biayanya itu diproses SHM dulu. Kalau SHM berarti kan biayanya sama dengan orang-orang yang sertifikat itu. Ada biaya apa untuk pengukuran, ada beli belangko untuk pemecahan, konversi dan sebagainya. Jadi wakaf itu gratis manakala sudah SHM. Misalkan jenengan punya tanah dan atas namanya jenengan, itu mau diwakafkan udah ada biaya, hanya beli belangko materai itu aja, tidak ada biaya. Tetapi kalau petok, ya petok itu kan masih umum, masih harus dikonversi. Biaya konversi itu ada biayanya, pengukuran dan sebagainya. Jadi kadang-kala kita memahami katanya wakaf itu gratis. Dari mana berangkatnya? Jadi berangkatnya dari mana dulu? Nah, makanya yang dari PJNU kemarin itu ada biaya, padahal sosialisasinya kadang ada yang sosialisasi gratis. Gratis itu yang dari mana? Kebanyakan orang wakaf itu kan petok. Nah, untuk biaya sertifikat SHM itu kan sama halnya orang yang balik nama itu balik nama ngurusi SHM. Jadi nol, kalau petok itu sama halnya nol. Kalau jenengan ngurus sendiri sudah waktunya lama, terus biayanya juga sama. Ketika awas haknya itu perolehannya dari jual beli ya akte jual beli, kalau hibah ya akte hibah, itu dari notaris biayanya juga bervariasi banyak itu. Ada yang 800 ya, ada yang 750. Itu awas hak saja, belum lagi nanti proses konversi, terus pengukuran, orang yang mengukur sana itu kan butuh biaya dan sebagainya. Makanya seperti itu profesor cekap rawan adanya permasalahan. Biar nanti itu permasalahannya itu tidak menjadi besar,
maka lebih baik nanti itu berkonsultasi ke Badan Wakaf Indonesia perwakilan Banyuwangi. Jadi kalau misalnya jenengan ada rencana perubahan peruntukan, kemudian Perubahan nadir. nadirnya sudah meninggal semua dan sebagainya, barangkali ini perubahan nadir dan sebagainya, biar nanti tidak bingung, bisa jenengan ke KUA dulu, barangkali ini konsultasi. Tapi kalau kemudian nanti ke Badan Wakaf, insya Allah itu akan lebih memberikan solusi. Karena apa? Karena memang kami diberi amanah dalam rangka untuk menangani terkait dengan persoalan-persoalan wakaf yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Buka mulai jam berapa sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam 12. Kalau kita rata-rata jam 8 sampai jam 12. Tapi lebih baik nanti itu konfirmasi ke kantor dulu. Nanti kemudian kita bisa mendatangkan komisioner ini secara lebih lengkap. Karena kita itu kan tidak tiap hari memang ke kantor komisioner, tapi ada petugas kantor yang standby itu ada. Kita ada di sana jam 8 sampai jam 12. Bahwa sekalian bisa menyampaikan kami dari nadir masjid ini, nadir pondok ini mau berkonsultasi terkait dengan beberapa keinginan, misalnya perubahan fungsi, kemudian terkait dengan perubahan nadir dan sebagainya. Nanti akan kita bantu biar nanti tidak terjadi kesulitan. Karena saya yakin bahwa di masyarakat ini menganggap bahwa ketika sudah ini untuk masjid, ya sudah untuk masjid gitu kan. Sebenarnya kalau kemudian nanti di situ ada peruntukan lain yang mungkin lebih bermanfaat untuk kemakmuran masjid, itu nanti bisa kita ke sana. Tapi kan biar nanti tidak ada persoalan kemudian hari, di sertifikat harus jelas memang itu peruntukannya. Misalnya masjid dan kegiatan penunjang masjid, itu nanti kalau misalnya sebagian digunakan untuk misalnya toko itu masih boleh. Tapi kalau misalnya masjid saja, itu nanti kalau kemudian ada persoalan kemudian hari, pasti akan banyak persoalan. Sehingga biar tidak ada persoalan, misalnya jenengan punya lahan yang luas. Lahan luas itu wakaf menginginkan ini masjid. Nah, jenengan sama sudah didirikan masjid, tapi kan masjid ini perlu menghidupi, Pak. Nah, untuk menghidupi ini kadang-kadang juga perlu kegiatan ekonomi. Biar nanti tidak jadi persoalan. Mungkin nanti pada sertifikat nanti itu mungkin ada beberapa pembenahan di akte ikrar wakafnya itu masjid dan beberapa penunjang masjid. Nah, itu nanti tidak ada masalah. Nah, sehingga pertemuan hari ini memang tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya. Tetapi minimal kami dengan hadir di sini memberitahukan kepada Bapak semua bahwa ketika nanti itu ada persoalan-persoalan wakaf, jenengan nanti itu segera berkonsultasi ke KUA atau bisa langsung nanti ke Badan Wakaf Indonesia yang perwakilan Banyuwangi, kantornya itu di sebelahnya kantor pengadilan yang lama itu utaranya. Nah, itu utaranya tidak selatan, ke selatannya, di selatan kantor pengadilan agama yang lama di Jalan Jalan Ahmad Yani, selatannya Pemda itu. Barangkali ada lagi? Ada. Iya. Jadi saya mengenai takmir masjid kan masalah kunci. Ini sebentar. Ini kita break dulu. Ya, betul. Ngopi-ngopi dulu. Ya, betul. Atau satu pertanyaan. Sebentar lagi, Pak. Soalnya sudah ditutup. Satu aja. Biar bisa santai ya. Oke. Nah, jadi saya dari Masjid Masalah ya. Nama? Korupsi. Ini yang saya tanyakan, tapi yang dalam proses sertifikat wakaf ini, terutama nanti di perjalanan itu masih banyak kendala-kendala. Masih banyak kendala-kendala. Di antaranya bahwasanya takmir itu tidak mengerti apa tugas-tugasnya. Dikiranya takmir itu tugasnya sebagai penanggung jawab atau pengelola masjid yang sudah bersertifikat wakaf. Jadi saya di sini mengusulkan atau menginstruksikan bahwasanya bagaimana nadir itu diberi suatu buku panduan sehingga mudah untuk menjelaskan di suatu ketakmiran. Nah, ini yang saya tanyakan, karena di dalam suatu ketakmiran itu tidak memahami sehingga dia berani untuk mengelola suatu masjid, suatu mushola
yang sudah bersertifikat wakaf. Padahal itu Wewenang. haknya nazir. Nah, gitu. Jadi yang saya tanyakan di sini Pak, kalau bisa itu nazir itu diberi suatu buku panduan, sehingga dapat menjelaskan di masyarakat atau di takmiran itu benturannya di sana. Jadi Ya, sering komplek memang. mengusulkan waktu panduan. Ya, sebelum dijawab sama Pak Amin, mungkin saya ingin memberikan sedikit pengantar dulu Pak ya. Jadi kita harus sama-sama paham bahwa dalam kaitan tanah wakaf Sudah. ada namanya pewakaf atau wakif Pak, gitu. Kemudian Itu di ada belakang. penerima wakaf namanya nanti. Taruh di situ nanti kan. Ini adalah sama-sama yang dipercaya dari wakaf kepada nadir ini. Nah, nadir inilah yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Dan pertanggungjawaban secara hukum, kalau terjadi apa-apa ya nadir ini yang mempertanggungjawabkan. Nah, karena tidak semua nadir itu kadang-kadang itu bisa mengelola takmiran, mungkin terkait dengan pemahaman agamanya bisa barangkali itu ada yang lebih tinggi sehingga yang jadi takmir yang lain, mungkin nadirnya ini mendelegasikan kepada yang lain. Takmir itu hanya sebatas sebagai pengelola saja sebenarnya, Pelaksana. hanya pelaksana. Sama dengan tadi disampaikan sama Pak Imam di sini, ketika ada seseorang nadir, ada wakaf, saya ingin mewakafkan sebidang tanah untuk berdirinya rumah sakit NU, kan itu Pak, yang ada di apa? Jalur Kepiting. akan yang di Kepiting itu akan dibangun rumah sakit NU. Belum tentu yang wakif, yang nadirnya itu bisa mengelola rumah sakit Pak. Akhirnya pengurus NU ini ya memilih orang-orang yang memang ahli mengelola rumah sakit. Nadir ini mendelegasikan kepada orang lain untuk mengelola. Nah, tetapi kalau kemudian ada apa-apa, hak tanah itu tetap haknya nadir tadi itu. Selama nadirnya itu tetap sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pewakaf tadi itu. Nah, sehingga nanti dari sini memang harus dibedakan antara mana itu nadir dan mana itu pengelola. Nah, pengelola ini sebenarnya bertanggung jawab kepada nadir. Kalau misalnya nanti itu pengelolaannya ini tidak sesuai, ya nanti bisa untuk mengganti terhadap pengelolaan itu. Nah, kali ini sedikit pengantar dari saya. Apakah ada surat tugas Pak Ustadz? Surat tugas nadir yang bertanda tangan resmi sehingga nadir itu betul-betul memiliki kewenangan begitu tuh. Surat tugas. Sebenarnya kalau kita membaca di Undang-Undang Nomor 41 ini sudah jelas semua Pak, terkait dengan tugas, tanggung jawab, hak dan kewenangan nadir itu ada di sini semuanya. Makanya kan kalau misalnya nanti itu ada yang kurang jelas, khawatirnya nanti itu terjadi perselisihan antara nadir dan takmir, ya memang harus kita mediasi, kita musyawarahkan, kita dudukkan. Nanti misalnya dari nadir bisa mengundang dari pihak desa, mengundang dari pihak KUA, mengundang badan wakaf untuk mendudukkan di persoalan biar sama-sama jelas mana itu tugas dan tanggung jawab daripada nadir dan mana tugas dan tanggung jawab daripada takmiran. Ya, insya Allah kalau dari penjelasan di sini Pak, bahwa tanah wakaf yang ada itu tugas dan tanggung jawab itu melekat pada seorang nadir. Nah, kalau kemudian nanti itu nadir ini punya kewenangan, punya kemampuan untuk mengelola misalnya ketakmiran, ya lebih bagus, sehingga dia bisa sekaligus takmir sekaligus nadir. Tapi kalau misalnya memang itu tidak bisa mengelola, barangkali ada pertimbangan lain, maka itu nanti ya ada pendelegasian. Namun terkait dengan kewenangan tanahnya itu adalah nadir, takmir itu dalam untuk memakmurkan kegiatan tersebut. Ya, tapi kan sebaiknya kan di sini ini terjadi harmonisasi toh Pak. Sama-sama semua ini untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat. Ya kalau misalnya sampai nanti kemudian terjadi konflik. Tapi seandainya ada konflik, kita usahakan diselesaikan dengan cara-cara musyawarah. Ini ya, jadi kita melanjutkan tanya jawab biar jangan di luar nanti kan guys. Ya, Jadi sambil efektif, ngopi. waktunya